Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desya Natika Fatimah dari kelas BKIA NIM 24 10 20 211. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu teori Gestalt. Aku yakin di sini belum banyak yang tahu apa itu teori Gestalt. Jadi, teori Gestalt ini adalah sebuah teori yang penting dalam psikologi bahwa manusia itu melihat secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian kecilnya saja. Jadi, sekali lagi aku tegaskan, di teori Gestalt ini, manusia berpandangan secara keseluruhan atau utuh daripada bagian-bagian kecilnya saja. Kita langsung masuk ke contohnya aja gimana? Ketika kalian melihat sebuah rumah di pinggir jalan, hal yang pertama kalian lihat apa? Pasti rumahnya tersebut. Kenapa? Ya karena teori Gestalt ini melihat secara keseluruhan. Nah, ketika kalian melihat rumah tersebut, hal yang ada di pikiran kalian pasti, oh itu rumah, itu adalah sebuah bangunan. Tapi kalian belum memperhatikan detail kecilnya seperti jendelanya, pintunya, ataupun tanaman hias di sekitar rumahnya. Oke, kita masuk ke sejarahnya aja. Jadi, di teori Gestalt ini berdiri pada tahun 1913 di Jerman, dan pelopor utamanya adalah Max Wertheimer beserta teman-temannya yang bernama Wolfgang Kohler dan Kurt Koppka. Oke, kita masuk ke pandangan tentang manusia aja ya. Jadi di Gestalt ini ada 3 poin penting tentang pandangan manusia. Yang pertama ada pengalaman holistik, yang kedua ada hukum perorganisasian, dan yang terakhir ada keseimbangan dan keterhubungan. Aku akan jelasin yang pertama, yaitu pengalaman holistik. Jadi, di sini Gestalt menekankan bahwa manusia itu melihat secara keseluruhan. Seperti secara umum, apa itu pengertian Gestalt yang di awal tadi aku kasih tahu ke kalian. Ya, ketika kita melihat rumah, hal yang pertama kita lihat ya rumahnya tersebut, bukan jendelanya, bukan pintunya, ataupun hiasan di sekitarnya. Yang kedua yaitu hukum perorganisasian. Nah, di hukum perorganisasian ini ada 4 poin penting, yaitu ada pendekatan, kesamaan, penutup, dan kontinuitas. Nanti di sini aku akan jelasin lagi di bagian yang konsep dasarnya ya. Yang ketiga yaitu keseimbangan dan keterhubungan. Jadi manusia itu memiliki keseimbangan, juga keterhubungan dengan manusia lain atau dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, aku kasih contoh aja. Yang keseimbangan itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Ketika kita makan dengan gizi yang seimbang, tentunya kita akan mengalami, wah ini makanannya enak nih, ini makanannya bergizi nih, seperti itu. Dan yang keterhubungan, seperti kita sedang berada di sebuah perkuliahan atau sekolah atau sebuah kantor yang kita ada di sekitar orang, kita pasti membutuhkan mereka untuk mungkin mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan berdua, berempat, bertiga, seperti itu. Itu namanya keterhubungan antara manusia. Oke, kita masuk ke konsep dasar. Nah, di konsep dasar ini ada 4 poin penting. Ada proximity, similarity, continuitas, and closure. Aku akan menjelaskan yang pertama yaitu proximity atau hukum kedekatan. Nah, objek yang berdekatan cenderung akan dikelompokkan secara bersama. Contohnya, aku punya suatu objek nih. Kalau aku satuin, mereka cenderung akan dikatakan suatu kelompok. Tapi ketika aku pisahkan mereka seperti ini, mereka bukan kelompok lagi. Seperti itu adalah hukum proximity atau hukum kedekatan. Yang kedua ada similarity, yaitu hukum kesamaan. Objek yang memiliki kesamaan seperti bentuk, ukuran, ataupun warna cenderung akan dikelompokkan. Contohnya, aku memiliki 3 ini, walaupun mereka berbeda warna dan ukuran, tapi mereka masih memiliki bentuk yang sama. Nah, ini mereka akan dikelompokkan secara bersama. Itu yang dinamakan hukum kesamaan atau similarity. Yang ketiga ada hukum kontinuitas. Kita cenderung menyukai objek yang terus-menerus daripada yang terputus-putus. Contohnya, ketika kita melihat sebuah garis yang melengkung, kita pasti melihatnya secara garis yang berkelanjutan, bukan garis yang terputus-putus. Yang keempat, ada hukum penutupan atau closure. Nah,
objek yang tidak utuh, tapi kita bisa melihatnya secara utuh. Atau objek yang tidak lengkap, kita bisa melihatnya secara keseluruhan. Contohnya, ketika kita melihat sebuah garis, sebuah lingkaran, tapi sebenarnya dia memiliki garis yang terputus-putus, tapi kita tetap bisa melihatnya sebagai sebuah lingkaran. Seperti itu adalah hukum closure dalam Gestalt. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu teknik-teknik Gestalt. Tapi karena tiba-tiba cuacanya nggak mendukung ya, kita ganti tempat aja yuk. Halo, kembali lagi. Kita masuk ke teknik-tekniknya ya. Nah, aku mau jelasin di sini ada suatu teknik namanya empathy chair, yaitu kursi kosong. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama itu dialog diri, dan yang kedua bermain peran atau role play. Nah, yang dialog diri ini kita itu disediakan dua buah kursi. Yang satu kita duduki, yang satu itu adalah orang yang kita kasihi yang terlibat di masalah tersebut, dan kita seolah-olah berbicara dengan lawannya tersebut, dengan kursi kosong tersebut, seolah-olah orangnya itu ada di depan kita. Nah, kalau yang kedua itu yaitu role play atau bermain peran. Kita juga disediakan dua kursi, tapi nanti kita bertukar peran. Misal nih, aku menjadi kliennya, dan nanti aku juga bertukar peran sebagai orang yang ada dalam masalah tersebut. Nanti misal aku dengan ayah, nanti aku juga berperan sebagai ayah, seperti itu. Daripada kalian bingung, kita contohin aja gak sih? Sedikit aja. Yuk. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu dialog diri. Kayak gini ya, misal aku menjadi seorang klien. Nah, jadi aku duduk, dan di sini aku akan berbicara dengan seseorang yang menurut aku orang itu menjengkelkan buat aku. Jadi aku berbicara dengan kursi kosong ini seolah kursi ini tuh ada orangnya, kayak gitu. Jadi kayak gini, aku tuh capek banget sama kamu, aku tuh jengkel banget sama kamu. Kenapa sih waktu itu kamu ninggalin aku sendirian? Aku tuh kesel banget. Nah, kayak gitu contoh dialog diri. Kita langsung aja ke yang kedua, yaitu role play atau bertukar peran. Nah, di sini aku akan langsung contohkan aja. Aku sebagai temen kamu, aku tuh capek banget digituin sama kamu. Kenapa kemarin kamu nggak jawab telepon aku sih? Kan aku udah berkali-kali bilang, dijawab dong teleponnya. Kan itu penting buat aku. Ya kan aku sibuk, aku nggak tahu, aku minta maaf. Kan kemarin aku juga capek banget, jadi aku nggak bisa jawab telepon kamu. Nah, itulah yang disebut bertukar peran dalam teknik empathy chair dalam role play ini. Jadi mungkin kalian udah paham ya gambaran sedikit tentang teknik-teknik Gestalt. Membahas selanjutnya ya, yaitu tujuan konseling Gestalt. Nah, tujuan konseling Gestalt ini membantu klien meningkatkan kesadaran mereka terhadap pikiran mereka, emosi mereka, dan perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Dan tentunya mereka juga akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, gimana? Kalian udah cukup tahu ya apa itu teori Gestalt? Ya, teori Gestalt adalah teori dalam psikolog yang berpandangan bahwa manusia itu melihat secara keseluruhan daripada memperhatikan bagian-bagian kecilnya saja. Aku rasa dari awal, dari sejarahnya, dari pandangan tentang manusianya, dari konsep dasarnya atau teknik-teknik konselingnya dan tujuan konselingnya, aku harap kalian tahu dan ngerti ya, dan menambah wawasan untuk kalian semua. Terima kasih. Apabila aku ada salah, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.